Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Dari siapa? Namanya siapa? Dari mana? Saya Nur Ajijah dari DPW Porsa Jawa Barat. Oh, cakep ya. Pertanyaannya. Pak Haji, boleh nggak bulan Ramadan ini memarahi anak karena anaknya nggak mau sholat? Memarahi apa gimana? Memarahi anak Oke. Karena dia nggak mau sholat. karena nggak mau sholat. Oke. Anaknya bandel Pak Haji nakal. Nih emaknya ngomel-ngomel melulu padahal lagi puasa. Lagi puasa siang-siang disuruh sholat nggak mau, disuruh puasa juga takutnya ngumpet-ngumpet ngebatalin. Itu gimana posisi orang tua? Oke, jadi pertama ya dalam mendidik anak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru awladakum bisolah wa hum abna'u sab'in. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr." Perintahkanlah anakmu sholat ketika dia berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukul anakmu kalau tidak sholat ketika dia berusia 10 tahun. Jadi bukan menganiaya. Pukul memberi peringatan. Jadi ada efek jerah supaya jerah. Gitu ya. Boleh dipukul anak ketika 10 tahun dia tidak mau sholat. Oke? Kenapa? Karena hanya sholat yang bisa menyelamatkan dia dari dunia sampai akhirat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itulah yang bisa mencegah manusia dari kekejian dan kemungkaran. Kalau manusia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia akan selamat dari dunia sampai akhirat. Makanya kata Nabi, muru auladakum bisolah wa hum abna'us sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Jadi perintahkan anak kita sholat usia 7 tahun. Kalau ada ke masjid, ajak ke masjid, berjamaah, ajak jamaah, ya. Dan pukul dia, quote and quote, Ya. bukan menyiksa. Pukul dia saat dia tidak mau sholat pada usianya 10 tahun. Oke, sekarang masalahnya bagaimana kalau lagi puasa? Emaknya dosa gak tuh ngomel-ngomel? Jadi begini, untuk perbuatan yang lebih besar, itu yang kecil insya Allah dimaafkan Allah. Karena sholat lebih fundamental daripada puasa. Jadi puasa Anda tidak akan batal ketika memarahi anak karena tidak sholat. Lain kalau memarahi anak karena hal-hal yang lain selain sholat. Karena sholat jauh lebih tinggi, lebih fundamental daripada puasa itu sendiri. Kenapa? Nabi SAW bersabda, Inna awala ma yus'alul abdu yaumil qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amal yang akan diperiksa pada hari kiamat yang pertama salatnya. Fa in tuqbilat minhu salatuhu tuqbilat sairu amalih. Wa in ruddat minhu salatuhu rudda sairu amalih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal yang pertama akan diperiksa nanti pada hari kiamat salatnya. Kalau dia sholat diterima seluruh amal ibadahnya. Orang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan sah puasanya. Pergi haji sah hajinya. Bersedekah nggak usah juta-jutaan. 10.000, 1.000 yang diberikan pada fakir miskin sah sedekahnya, tercatat sebagai pahala. Tapi kalau dia tidak sholat, puasa nggak sah puasanya. Itu namanya diet. Kenapa? Karena banyak juga orang-orang yang di luar Islam sana tanya sama saya, Bang Haji, gue boleh nggak puasa? Boleh. Mau sehari, 2 hari, 3 hari nggak apa-apa, nggak makan. Boleh aja, tapi nggak dapat pahala. Kenapa? Karena tidak sholat. Betul. Nah jadi sholat adalah imaduddin. Sholat itu tiang agama. Semuanya tergantung di sholat ini. Oleh karena itu jangan pernah abaikan sholat. Inani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Aku adalah Allah kata Tuhan. La ilaha illa ana, enggak ada Tuhan kecuali saya. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Kira-kira begitu ya Bu ya. Udah paham ya Bu ya? Sebenarnya mau nanya lagi tuh, kalau ngomel-ngomelin laki yang kerjanya tidur aja bulan puasa. Kagak kerja-kerja, gimana buat lebaran ntar?